Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satriani Firdaus Wijaya, NIM 18010-2018, akan mempresentasikan tugas akhir dari metodologi penelitian. Tidak terasa sudah 15 pertemuan dengan dosen pengampu Ibu Rinanda Febriana. Dan alhamdulillah di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir. Yang insya Allah sehat walafiat kita semua, amin. Langsung saja, bab pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Di sini latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah kenapa sih peneliti itu menggagas judul yang dia sebelumnya gitu, karena kita melihatnya dalam sisi user. Nah, user ini kan 3-6 tahun kan kita menggagasnya. Kenapa? Karena mereka itu harus distimulasi. Kenapa harus distimulasi? Karena mereka itu sedang dalam masa keemasan. Menurut John Piaget, masa keemasan itu tidak akan terulang kembali. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua ataupun guru harus menstimulasi. Stimulasinya apa? Misalnya kognitif anak, misalnya seperti memperkenalkan hewan, nama-nama hewan, tumbuhan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa sih harus UML? Nah, karena kan UML ini efektif lah istilah ininya, karena mudah dipahami dalam mendefinisikan penggambaran, contohnya DFD atau data flow diagram, agar tidak membingungkan pengembang. Dan UML mendeskripsikan sistem dari segala aspek, yaitu aspek statis, dinamis, dan arsitektur. Ya, bisa dilihat. Lalu dalam UML itu memang bukan bahasa program visual, melainkan bahasa pemmodelan visual. Nah, dalam proses ini peneliti menggunakan metode waterfall. Nah, yang efektif untuk menunjang UML dalam memperuntut urutan yang harus dikerjakan dalam pembuatan perangkat lunak, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka media pembelajaran melalui game itu telah dikembangkan sebelumnya gitu. Nah, penulis mempunyai rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, seberapa besar pengaruh game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran yang menarik bagi anak usia 3-6 tahun. Dan yang kedua, bagaimana menstimulasi anak usia 3-6 tahun untuk mengeksplor keingintahuannya di dalam game edukasi berbasis Android. Lalu masuk ke maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan sebagai konsep penerapan fungsi ilmu komputer di bidang computer science di bidang pendidikan, terutama anak usia 3-6 tahun, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh game edukasi berbasis Android pada anak usia 3-6 tahun, dan yang kedua untuk menganalisis stimulasi kognitif melalui media pembelajaran game edukasi berbasis Android. Nah, maksud dan tujuan ini harus berkaitan dengan rumusan masalah, karena si rumusan masalah ini kita harus memecahkannya dalam tujuan penelitian, seperti itu. Lalu yang terakhir dalam bab 1 ini adalah kegunaan penelitian. Kegunaan. Jadi kan kenapa sih gitu ini itu berguna? Apa sih kegunaan dalam penelitian ini? Yaitu ada 2, praktis dan akademis. Untuk yang pertama, praktis.
Bagi anak usia 3-6 tahun, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang edukatif, inspiratif, dan menambah minat serta menstimulus bakat dalam perkembangan anak pada masa Golden Age. Lalu bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah kepercayaan diri dalam penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan informatika pada Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Bandung. Terus yang kedua, kegunaan akademis. Nah, bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. Nah, lalu kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini adalah 4 dan 2 dari tinjauan pustaka itu punya 2 subbab, yaitu objek penelitian dan landasan teori. Lalu masuk ke kerangka penelitian, lalu yang ketiga permasalahan penelitian, dan yang 4 adalah daftar referensi. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Salah satu contoh dalam jurnal Merdeka Pasuruan volume 1 nomor 1 Maret 2016, nah, dengan judul Game Edukasi yang tertera di layar. Nah, dalam jurnal tersebut dibahas tentang game edukasi untuk anak usia dini, seperti memperkenalkan binatang, berlatih menulis, menyanyikan lagu anak, mewarnai, dan huruf. Selain itu, contoh lainnya adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran mengenai ragam budaya Indonesia berbasis Android. Nah, kalau itu lebih ke budaya Indonesianya, karena memperkenalkan gitu. Sang penulis ingin lebih memperkenalkan ragam budaya gitu, seperti rumah adat, baju adat, dan lain sebagainya. Perbedaan dengan game edukasi penulis adalah dalam sebuah fitur gamenya menurut penulis itu akan disederhanakan karena target atau objek penelitian kita itu usianya rentangnya 3-6 tahun. Jadi kita harus memberi dosis yang pas lah untuk anak usia di dalam rentang tersebut. Nah, lalu masuk ke objek penelitian. Nah, objek penelitian dalam makalah ini adalah anak berumur 3-6 tahun sebagai variabel bebas dan yang berhasil melewati tantangan di setiap level sebagai variabel terikat. Kedua variabel dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berupa skor. Jadi di sini anak harus istilahnya mengumpulkan skor gitu. Jadi bagaimana dalam memecahkan suatu masalah gitu, seperti mana misalnya suara kucing misalnya. Nah, di situ ada suara kucing, di dalam pilihannya suara anjing. Nah, itu dia disuruh milih mana gitu. Jika benar akan mendapatkan skor seperti itu. Lalu masuk ke dalam landasan teori. Nah, di sini landasan teori itu ada game edukasi, Android, dan app inverter. Jadi dalam landasan teori ini untuk penunjang dalam pembuatan atau mendevelop si aplikasi atau game yang akan dibuat oleh penulis. Nah, dalam game edukasi ini ada jadi game edukasi itu untuk melatih sebenarnya untuk melatih saraf motorik dan keterampilan spasial seperti itu. Lalu masuk ke Android. Kenapa kita pakai Android? Karena kan sekarang Android itu adalah hal yang mudah gitu, atau misalnya teknologi yang mudah dibawa-bawa, praktis, mudah dibeli misalnya. Maka dari itu penulis memilih Android. Lalu ada app inverter. Jadi app inverter itu adalah aplikasi berbentuk web. Jadi untuk membuat misalnya tampilan si Androidnya atau flow-nya bisa gitu. Nah, jadi modalnya cuman
browser aja gitu, tidak terlalu berat lah. Lalu ada Adobe Photoshop untuk mengedit sebuah tampilan ya. Kita kembali lagi. Lanjut, Adobe Photoshop ini sebenarnya diharapkan penulis itu menjadi salah satu media multimedia yang menunjang dalam sisi UI. Nah, lalu kita masuk ke metode waterfall ini dalam pengimplementasian atau merancang sebuah aplikasi game, nah dengan metode waterfall. Nah, seperti fase-fase requirement, desain perancangan, implementation, verification, dan maintenance. Nah, di sini ada requirement. Nah, di sini itu kita sebagai peneliti itu harus menggali sebuah kebutuhan kita dalam menunjang penelitian itu atau membuat sebuah aplikasi. Nah, dengan cara wawancara atau membaca studi literatur yang sudah ada untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang akan menunjang terhadap aplikasi yang akan dibuat. Lalu masuk ke dalam desain. Proses desain ini sebenarnya berkaitan dengan UI UX. Nah, di sini misalnya peneliti misalnya atau pembuat game ini mendesain misalnya sebuah desain misalnya di Adobe Photoshop misalnya. Nah, sebuah interface. Nah, di situ masuk ke dalam sebuah perancangan seperti itu. Lalu implementation atau penerapan itu, nah, tahapan secara nyata. Jadi si UI atau desain-desain yang telah dibuat oleh pembangun atau developer tersebut nanti diimplementasikan. Jadi diberi sebuah sentuhan lah istilahnya. Misalnya ada gambar home misalnya, nah itu untuk misalnya pindah ke home misalnya, atau untuk lanjutkan ke level selanjutnya, nanti langsung masuk ke level selanjutnya. Lalu ada verification. Nah, di sini itu jadi peneliti membawa prototipe dari aplikasi yang sudah dibuat lalu dites oleh stakeholder atau user yang akan diteliti, itu misalnya anak usia 3-6 tahun. Nah, di sini itu peneliti harus menguji apakah aplikasi itu sudah layak atau masih ada kekurangan. Nah, nanti balik lagi misalnya ke tahapan-tahapan yang tadi. Nah, lalu yang terakhir itu ada maintenance. Nah, kalau maintenance itu sebagai developer kita hanya misalnya membetulkan atau membuat bug fix gitu, atau mengupgrade apa gitu yang baru seperti itu. Ini desain metode waterfallnya. Lalu masuk ke kerangka penelitian. Nah, di kerangka penelitian ini penulis itu menurut John Piaget itu game edukasi, penulis itu masuk ke dalam golongan 2-7 tahun karena tingkat kesulitannya yang sederhana. Kenapa sih harus sederhana? Karena kan untuk anak dalam rentang usia 3-6 tahun, anak itu ya jangan terlalu dalam misalnya materinya, ya yang misalnya pengenalan huruf, pengenalan angka misalnya, tidak usah berhitung misalnya, karena kalau berhitung itu harus masuk ke tahapan yang selanjutnya seperti itu. Nah, dalam kerangka penelitian, penulis mempunyai kerangka penelitian penulis. Nah, di sini kenapa sih game edukasi anak usia dini itu diperlukan? Karena ini anak harus dilatih kognitif pada masa praoperasional.
Nah, kenapa sih harus diasah? Karena untuk mengasah kognitif gitu, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, harus dikenalkan. Kenalkannya apa? Warna, huruf, hewan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada permasalahan penelitian. Nah, di sini dalam penelitian ini karena sedang terjadi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk datang misalnya ke sekolah atau TK gitu untuk mengobservasi gitu secara kuantitatif, maka penulis melakukan observasi secara kualitatif dengan meneliti satu sampel per umur anak, misalnya tiga anak, misalnya umur 3 tahun satu orang, umur 4 tahun satu orang, umur 5 tahun satu orang, umur 6 tahun satu orang. Jadi ada 4 anak, tadi salah di sini menulisnya, yang akan dijadikan objek penelitian. Nah, permasalahan lain dalam melakukan observasi. Nah, kenapa objek penelitian itu kan aplikasi kan yang akan dikenalkannya. Nah, kita itu misalnya anak itu dalam misalnya 3-6 tahun itu kan masih ingin misalnya nonton YouTube atau ngegame misalnya. Nah, maka penulis peneliti itu atau penulis atau peneliti itu berpikir untuk memberikan reward lah istilahnya gitu. Dalam jika anak menolak gitu, jadi jika anak menolak, jika anak menyelesaikan game atau minimal mendapatkan skor lebih dari 30% dari sebuah materi, nah akan diberi sebuah reward. Kenapa sih anak itu harus diberi reward? Nah, bukannya itu memanjakan, nah bukan, karena anak itu tetap harus diberi reward gitu, karena kan mereka juga masih anak-anak gitu, jadi mereka tidak dipaksa gitu. Nah, dengan reward tersebut mungkin anak akan tertarik gitu. Nah, langsung ini daftar referensinya. Lalu terima kasih, materinya sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Bilahil fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.